Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kembali kita lanjutkan online Bible Study kita. Masih kitab Matius, yaitu sesi ke-16 dengan subtema yang terbesar dalam kerajaan surga. Untuk itu mari kita siapkan seluruh pikiran keberadaan kita. Kita tundukkan kepala lebih dulu ya. Mari saudara kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang masih ada pada kami. Ajari kami agar hidup tidak sia-sia, melewati hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Tidak terasa online Bible Study ini sudah sampai pada tahun kelima, sudah 5 tahun Tuhan. Kami percaya semua karena pimpinan Tuhan. Terima kasih urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini sesi ke-16, Kitab Matius, yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sudah sampai pada pembacaan kitab Matius, pasalnya yang ke-18. Ya, kita akan melihat ada satu pelajaran-pelajaran penting setiap kali kita menelusuri apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Intinya adalah pengajaran, saudara, yang bisa mengubah mindset manusia, yaitu menjadi murid Kristus. Ya, nah, pertanyaan ini muncul di antara para murid. Mereka mempersoalkan siapa ya yang paling besar dalam kerajaan surga nantinya. Yang mahkotanya paling besar itu siapa ya gitu. Mereka pada di sepanjang jalan itu mereka berdebat satu sama lain. Jadi Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5, Saudara. Ketika murid-murid saling berdebat tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga, itu bisa kita baca juga di Markus ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, kalau kita baca Alkitab, ingat, Alkitab itu per kitabnya itu tidak berdiri sendiri. Dia nyambung ke kitab-kitab lain. Jadi seluruh kitab di Alkitab itu saling melengkapi, saling menjelaskan. Contohnya ini, ketika kejadian bahwa para murid Tuhan Yesus berdebat satu sama lain tentang siapa nanti yang paling besar di kerajaan surga. Di kitab Matius ditulis, di kitab Markus pun ditulis. Masih ingat ya, waktu kita bahas pendahuluan Perjanjian Baru, ada yang namanya kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas. Ya, ini memiliki kemiripan. Makanya disebut kitab sinoptik, Injil sinoptik. Sedangkan kitab Yohanes, gaya bahasanya, tulisannya berbeda. Nah, makanya ketika kita membahas kitab Matius, kita tidak boleh mengabaikan yang lain untuk melengkapi dan menjelaskan. Contohnya coba kita baca Markus pasal 9 ayat 33 sampai 34. Markus pasalnya yang ke-9, 33 dan 34, Saudara. Saya bacakan ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Kapernaum, Saudara. The town of Jesus. Kota Tuhan Yesus itu. Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Nah, itu dicatat di Injil Markus juga. Ya. Sedangkan di kitab Matius, itu jelas sekali. Matius pasal 18, ayat 1 sampai 5, Saudara. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Cerita yang sama ya. Cuma di kitab Markus tadi dijelaskan lebih detail bahwa murid-muridnya sepanjang jalan rupanya. Debat satu sama lain. Siapa yang terbesar nanti di antara kita ini? Kayak gitu. Ya. Oke. Respon Tuhan Yesus di ayat 2, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu dengan cara ini. Ayat 3-nya lalu berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi syarat masuk kerajaan surga yang pertama, sebentar ya, saya warnain dulu. Ya, yang pertama harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Maksudnya apa? Anak kecil itu kalau diajarikan nurut, mau mendengarkan gitu. Jadi orang tidak akan masuk kerajaan surga kalau tidak bertobat dan belajar kepada Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus. Gak bakalan masuk surga. Ya, itu syarat pertama. Kemudian eh, ayat 4-nya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan hati yang rendah, rendah hati, ya. Barang siapa tidak merendahkan dirinya, rendah hati, maka dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ini suatu gaya bahasa bahwa kita harus merendahkan hati kita, ya. Harus merendahkan, gak boleh sombong. Sebab barang siapa merendahkan, dia ditinggikan, kata Alkitab. Barang siapa meninggikan dirinya, dia direndahkan oleh Tuhan. Nah, hukum ini sangat clear, jelas sekali. Jadi, yang terbesar dalam kerajaan surga tidak dijawab si A, si B gitu, bukan. Ini lagi mau menjelaskan, kamu mesti merendahkan diri. Kita semua. Sebab orang yang meninggikan diri direndahkan oleh Tuhan. Dijatuhkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak suka orang yang meninggikan dirinya, yang sombong. Ya, Tuhan tidak suka. Nah, ayat 5-nya, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi kalau ada orang yang menyambut seorang anak kecil seperti ini, waktu Tuhan Yesus menyambutnya, ya, anak kecil di sini suatu figuratif bahwa orang-orang yang seperti anak kecil. Bukan kekanak-kanakan ya, beda. Seperti anak kecil. Artinya mau mendengar, mau duduk diam mendengar, mau belajar. Gitu ya. Nah, sedangkan para murid ini seperti kekanak-kanakan, siapa nanti yang paling besar gitu, mempersoalkan hal itu. Makanya Tuhan Yesus menjawab dengan memanggil anak kecil lalu pakai gambaran anak kecil itu. Gitu ya, saudara ya. Itu ayat 5-nya. Nah, perikop dari ayat 1 sampai ayat 5 itu menggambarkan itu siapa yang terbesar, yang merendahkan diri, yang tidak sombong. Oke, ayat berikutnya, ayat 6. Ayat 6 sampai ayat 9. Jadi, eh, di dunia ini pasti ada penyesatan. Coba kita baca saja ya, ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya. Ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada atau pasti ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Nah, gitu ya, saudara ya. Jadi hati-hati kalau orang khotbah sembarangan, mengajarkan yang salah, maka Tuhan sudah ancam ini. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut. Artinya binasa pasti. Jadi kalau saudara memandang Tuhan itu jangan cuman Tuhan yang lemah lembut, nggak pernah menghukum. Tidak juga. Kalau menyesatkan, dibinasakan Tuhan. Itu ya. Dunia ini memang ada penyesatan, pasti. Tapi orang yang melakukan penyesatan itu, dia binasa. Ayat 8. Ya. Ini ancaman bagi penyesat-penyesat nih. Ayat 8. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung dan timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ini bukan berarti lalu orang yang pernah sesat tangan dan kakinya dipotong. Bukan, bukan itu. Ini suatu gaya bahasa. Lebih baik.
Kalau orang cacat masuk surga dibanding orang utuh, tapi masuk ke neraka. Apa gunanya? Ayat 8 tuh ya. Ayat 9-nya juga sama. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata lengkap dua. Ini juga bukan berarti kalau begitu dicungkil saja, bukan. Ini suatu gambaran. Lebih baik matanya hilang satu tapi masuk surga dibanding utuh tapi masuk neraka. Gitu loh ya, saudara ya. Nah, itu tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Ya, oke. Nah, kemudian ayat 10. Saya mau bacakan ayat 10 ya, saudara ya. Ayat 10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Kenapa? Jangan anggap enteng ya orang-orang yang kelihatannya lemah. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Hati-hati ya, saudara ya. Setiap orang percaya memiliki malaikat, malaikat penjaga, guardian angel itu. Nah, banyak orang mengabaikan adanya malaikat kan? Ada malaikat di sekitar kita. Ada malaikat di surga juga yang mendoakan kita, yang membela kita. Tapi kita harus hidup benar, ya. Ayat 11-nya kalau saudara perhatikan ada kurung. Ingat ya, kalau saya sudah sampaikan ini, kalau ada kurung itu artinya itu cuma catatan tambahan. Tidak ada di teks asli Alkitab. Tidak ada di manuskrip Alkitab yang lama, yang kuno, yang asli. Nggak ada. Ini ditambahkan belakangan oleh yang nyalin-nyalin Alkitab sebagai catatan gitu loh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengerti semua yang dikurung di Alkitab itu artinya dulunya tidak ada. Nah, sayang sekali dunia banyak orang tidak mengerti. Malah dipakai untuk memfitnah. Ada terjemahan Alkitab yang kurung-kurung begini nggak dimasukkan ayatnya. Lalu ada yang sok tahu atau jahat. Alkitab itu menghilangkan ayat gitu. Nggak ngerti ngomong. Bukan menghilangkan. Alkitab itu tidak versi terjemahan itu tidak mau menampilkan yang tidak ada di manuskrip gitu loh. Nah, terjemahan ini ditampilkan untuk catatan tambahan bahwa ada yang mencatat seperti itu. Begitu ya, saudara ya. Banyak sekali yang di luar sana orang-orang aneh. Jangan pakai terjemahan ini, itu menghilangkan ayat ini, ayat itu gitu. Bukan menghilangkan, kau nggak ngerti. Kalau belajar itu mesti yang benar, mesti yang jujur, ya. Oke, kita lanjutkan eh slide kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 10 sampai 14 itu sebenarnya cerita tentang kalau orang percaya itu, ya, eh, Tuhan tidak jangan meremehkan, jangan pernah meremehkan satupun dari orang percaya. Dan kita punya pelindung surgawi, malaikat di surga. Kemudian ada perumpamaan tentang domba yang hilang, ayat 12 sampai 14 tuh. Kita baca dulu ya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Jelas ya, saudara ya. Jadi kehendak Bapa di surga itu jangan ada yang hilang satu pun. Gitu loh maksudnya. Jadi Bapa di surga itu tidak menginginkan satu pun hilang. Ya. Coba kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saya bacakan ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa?
Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini sangat eksplisit bahwa Allah Bapa itu tidak menginginkan seorang pun binasa, ya. Se- Allah Bapa menginginkan semua orang berbalik dan bertobat supaya tidak binasa. Lah kok ada yang mengajari di gereja Allah Bapa menentukan sebagian manusia selamat, sebagian sudah ditentukan binasa sebelum dunia dijadikan. Nah, itu kan melawan Alkitab. Nggak ada itu ayatnya. Jadi Tuhan buat takdir gitu. Sebelum si A lahir sudah ditentukan nanti dia jahat, nanti dia binasa. Nggak ada itu di Alkitab. Ya, ajaran-ajaran seperti ini sebenarnya sesat, saudara. Cuma ada di gereja besar dan dipercaya banyak orang. Mengerikan ini sebenarnya. Ya. Coba cari ayatnya. Ada nggak Tuhan menentukan si A binasa sebelum dunia dijadikan? Nggak ada. Nggak ada itu. Tuhan memangnya jahat apa? Yang ada ini tadi. Tuhan tidak menginginkan satu domba pun hilang. Tuhan tidak menginginkan satu pun kita binasa. Jadi kalau manusia sampai binasa, bukan ditentukan Tuhan. Manusianya yang tidak mau bertobat. Jelas ya maksudnya ya? Oke, itu maksudnya. Jadi kembali ke Matius pasal 18 tadi. Selanjutnya ayat 15, perikop berikutnya ya. Saya share dulu. Ya, baik. Perikop berikutnya itu begini, Saudara. Kita baca dulu ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Maksudnya berdua aja, jangan diumumkan. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya orang itu oke deh bertobat. Gitu. Jadi langkah pertama itu secara pribadi menegurnya. Ya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Supaya ada saksinya, kamu salah sebenarnya. Gitu. Jadi satu atau dua saksi, ya, itu ayat 16. Supaya perkaranya itu jelas dan kamu ada saksinya nih, bukan sembarangan nuduh. Gitu, ya. Oke, berikutnya lagi, seandainya ia tidak mau, udah ada dua tiga orang saksi nggak, tetap nggak mau. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Baru diumumkan ke jemaat. Baru diumumkan ke jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kalau pribadi nggak bisa, beberapa orang nggak bisa, jemaat juga tidak bisa, maka dianggap orang luar. Berarti kau tidak beriman, ya. Nah, sebagai orang luar, dipisahkan, dianggap orang luar. Kecuali suatu hari kalau ia bertobat lagi ya boleh. Begitu ya, saudara ya. Nah, itu eh, saya lanjutkan pembacaannya dulu. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini sudah pernah kita bahas. Ya, sudah pernah kita bahas. Jadi itu soal mengikat dan melepaskan. Kalau orang itu berbuat dosa, kita tegur. Kita ikat kembali. Dan sebaliknya kalau ada orang yang belum percaya, kita ikat supaya menjadi bagian dari kita, menjadi percaya. Maka orang itu terikat di bumi, terikat di surga juga, masuk surga. Tapi kalau orang kita ikat, kita ajak tidak mau, ya dia terlepas di bumi kan, nggak mau. Di surga juga terlepas, dia tidak terikat di surga. Begitu, saudara. Jadi tugas kita untuk mengikat banyak orang. Bukan mengikat secara harafiah ya, maksudnya membawa banyak orang kepada Tuhan Yesus, kepada keselamatan. Ya. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Jadi kalau kita ada persekutuan, Tuhan hadir, saudara. Ya sebenarnya tidak begitu juga. Sendirian kalau kita berdoa juga Tuhan hadir. Ya Allah Immanuel. Cuman ini sedang menekankan dalam persekutuan Tuhan hadir. Gitu ya. Makanya jangan tinggalkan persekutuan. Kan begitu maksudnya. Ya. Terus soal doa. Doa yang disepakati bersama akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Akan dikabulkan. Apakah selalu? Tidak. Kenapa? Kecuali jika doanya salah. Doanya salah ya nggak bakalan dikabulkan. Di Yakobus 4 ayat 3. Kamu salah berdoa, makanya nggak dapat apa-apa. Atau kamu berdoanya untuk membahayakan dirimu, ya nggak dikasih. Karena Bapak itu Bapak yang baik. Mana ada Bapak yang baik kalau anaknya minta roti, masa dikasih ular ya? Nggak mungkin. Tapi kalau anak itu minta ular, nggak mungkin dikasih juga. Jadi kalau baca Alkitab jangan satu ayat. Ada banyak ayat. Semua saling melengkapi, saling menjelaskan. Gitu ya. Nah, jadi itulah bukti Immanuel juga. Penyertaan Tuhan atas kita semua. Oke, bicara soal berikutnya bicara soal pengampunan, Saudara. Ayat 21 sampai 35 tuh, ya, pengampunan. Coba kita baca dulu perikopnya. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Saudara perlu tahu hari itu para rabi mengajar bahwa kalau mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu 3 kali maksimum hari itu. Para rabi ngajarnya begitu. Nah, Petrus tahu hal itu. Dia maksudnya mau membanggakan diri. Kan menurut tradisi hukum Taurat hari itu 3 kali mengampuni. Petrus sudah melebihkan diri. 7 kali ya Tuhan ya. Kita tahu angka 7 angka sempurna kan. 7 kali kan Tuhan. Tuh, ya kan? Tapi Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, jadi tidak boleh hitung-hitungan itu tak terhingga gitu loh. Itu suatu gambaran kita harus selalu mengampuni gitu ya. Nah, barulah Tuhan Yesus mengajarkan ayat 23-nya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seperti seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta, saudara. Waduh, 10.000 talenta itu berapa sih? Jadi ceritanya ada seorang hamba yang hutangnya 10.000 talenta. Nah, ini pengajaran dari Tuhan Yesus memakai ilustrasi-ilustrasi seperti itu supaya kita mengerti, ya. Saya share dulu screen-nya ya supaya bisa menangkap. Ya, jadi eh 10.000 talenta itu, saudara, ya. Talenta itu dari kata talanton. Itu satuan berat tuh yang digunakan di dunia Yunani Romawi itu. Ya. Satu talenta kurang lebih 34 kilogram hari itu. Nah, logam mulia ya. Bisa emas, bisa perak. Nggak disebut di Alkitab. Apakah itu emas atau perak. Tergantung konteksnya ya. Jadi nilai satu talenta dalam mata uang sekarang kira-kira nih, saudara. 34 kilo perak. Kalau perkiraannya tahun 2025 sekarang, maka satu talenta sama dengan 408 juta. Satu talenta. Ya. Tapi kalau yang dimaksud itu ternyata logam mulianya emas, satu talenta itu sama dengan 37,4 miliar. Satu talenta. Sedangkan hamba ini mempunyai hutang 10.000 talenta. Bayangkan. 10.000 talenta kalau perak, harganya 4 triliun sekian. Tapi kalau itu emas, maka 374 triliun.
Bayangkan itu, hutang segitu itu artinya apa? Artinya utang yang mustahil dibayar oleh manusia. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memakai angka hiperbolik, dibesar-besarkan, untuk menggambarkan bahwa sebesar itulah dosa manusia kepada Allah. Jadi mustahil untuk dilunasi dengan usaha manusia, tidak mungkin, saudara. Ya. Sebaliknya hamba itu menolak mengampuni sesamanya yang hanya berutang 100 dinar. 100 dinar itu padahal hanya sekitar 3 bulan gaji pekerja biasa. 3 bulan gaji dibandingkan ratusan ribu tahun gaji. 3 bulan gaji itu misalnya berapa ya? Misalnya 4 juta, 5 juta, 3 bulan itu sekitar 12 sampai 15 juta rupiah. Dibandingkan dengan 374 triliun atau 4 triliun kalau perak. Kan itu perbandingan yang tidak seimbang. Tapi hamba ini diampuni 10.000 talenta, diampuni 374 triliun rupiah. Tapi ada orang lain, temannya yang hutang sama dia, cuma sekitar 15 juta rupiah. Dia cekek, saudara. Dia tidak ampuni. Betapa jahatnya hamba ini. Ya, betapa jahatnya, saudara. Jadi hutang yang tak terbayar itu 10.000 talenta itu jumlah yang sangat besar. Tapi hamba ini sudah diampuni, tapi menolak mengampuni yang hanya orang hutangnya 100 dinar kepadanya. Ya, nah, makanya raja itu mengampuni seluruh hutang hamba itu loh yang 10.000 talenta. Cuma sayang hamba ini kejam dan jahat. Konsekuensinya apa? Sang raja dengar, saudara. Maka raja menyerahkan hamba yang kejam itu kepada Algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Ya, ia nggak mungkin melunasi. Artinya mati ya. Ya, jadi jika Bapa di surga mengampuni dosa kita yang tak terbayarkan, kita pun wajib menunjukkan belas kasihan yang sama kepada sesama kita. Jika tidak, tidak akan ada ampun, saudara. Tidak bakalan manusia diampuni kalau tidak mengampuni sesamanya. Sesamanya salahnya terhadap kita apa sih? Ibaratnya 100 dinar. Salahnya kita sama Tuhan, 10.000 talenta. Nangkap ya, saudara ya? Jadi hendaknya perumpamaan ajaran ini menyebabkan kita iya juga ya. Jadi kalau aku sakit hati kepada seseorang itu bodoh banget. Karena utang kita jauh lebih besar. Biarin aja lah dia jahat. Gitu. Nggak usah pakai sakit hati segala. Ya. Jadi di Matius 6 ayat 12 di pertemuan kita yang lalu ya. Jelas itu. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu isinya doa Bapa kami aja begitu loh. Di ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelaskan, saudara? Jadi, saudara jangan pernah beralasan lagi, berat aku ngampuni, Pak. Dia menyakitkan aku. Lah, coba kita hitung-hitungan sama Tuhan. Hutang kita 10.000 talenta. Ratusan triliun. Sedangkan orang itu bersalah, ada yang bersalah sama kita cuman 100 dinar. Saya kalau dulu pertama kali baca ayat ini langsung plong, saudara. Ngapain saya sakit hati sama orang yang hutang 100 dinar? Hutang saya 300, 10.000 talenta diampuni sama Tuhan. Ya, gitu ya, saudara ya. Oke, jadi aplikasinya di dalam hidup ini, fondasi kerajaan surga itu kita harus seperti anak kecil itu datang kepada Tuhan Yesus, belajar sungguh-sungguh. Ya. Tidak sombong, tidak kekanak-kanakan, tapi mau belajar. Ya. Yang kedua, jagalah integritas rohani kita. Jangan mendengarkan ajaran yang sesat, saudara. Nanti saudara ikut ke batu kilangan itu diluncurkan ke laut. Setiap orang yang sesat binasa, saudara. Ya. Jadi kita harus punya integritas. Kalau jemaat cari yang benar ajarannya. Kalau pengajar atau pengkhotbah, khotbahkan yang benar. Sesuai Alkitab. Jangan merusak iman orang lain. Ya. Begitu.
Nah, etika gereja ya kita harus menyelamatkan banyak jiwa, harus ngajar yang benar, harus mengusahakan jangan ada yang binasa. Kan begitu kan? Jangan gereja malah ngajarin sebagian kau sudah ditentukan binasa, kau tentukan selamat kayak kayak takdir aja. Cuma pakai istilah predestinasi. Salah itu, nggak ada ya. Nggak ada di Alkitab itu. Ya, Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Domba-dombanya satu hilang aja dicari, ya. Oke. Nah, tanda kasih kita sama Tuhan itu kita harus mengampuni orang tanpa batas. Tanpa batas, saudara. Nah, kesimpulannya. Saudara, kesimpulan dari beberapa perikop di pasal 18 ini. Yang pertama soal kerendahan hati. Menjadi seperti anak kecil dan bergantung dengan tulus kepada Tuhan. Mau belajar. Itulah yang akan masuk kerajaan surga. Yang terbesar adalah yang merendahkan hati, bukan yang meninggikan. Ya. Kemudian ketika kita bersama-sama Tuhan hadir di sana. Dan pengampunan itu melalui teguran penuh kasih dan pengampunan yang tak terbatas. Ingat, gak boleh kita tidak mengampuni. Mari kita belajar, saudara, yang benar. Sebab pendalaman Alkitab seperti ini, kalau tidak diaplikasikan dalam hidup kita, percuma juga. Saya sudah menemui orang-orang yang dulunya rajin belajar Alkitab. Atau sekarang masih rajin. Tapi ternyata hidupnya tidak berubah sama sekali. Bahkan makin jahat hari ini. Nah, agak aneh kan saudara kedengarannya. Ya itulah yang terjadi. Karena orang tidak cinta Tuhan, cuma cinta ilmu teologi. Cuma suka belajar. Oh, begitu ya gitu. Tapi tidak dihidupi. Percuma. Sebagian besar manusia di bumi ini tidak menghidupi firman yang mengatakan ampuni musuhmu. Kasihlah musuhmu. Jangan pernah tidak mengampuni sesama. Meskipun itu yang paling sulit. Ya, saudara ya. Jadi, eh, begitu ke diskusi kita malam ini. Saya berharap meskipun singkat dan cepat, tapi rema yang didapat. Coba dihidupi kalau bisa. Jangan cuma amin-amin di mulut. Kalau orang tidak bisa mengampuni sesamanya, nggak bakalan diampuni, saudara. Oleh Bapa kita di surga. Udah, titik. Makanya jangan pernah sakit hati sama siapapun. Sebab yang rugi kita sendiri. Ya, makanya pengajaran tadi itu sangat penting. Iya juga ya. Itu kalau saya nggak tahu saudara bagaimana. Kalau saya iya juga ya. Hutangku 10.000 talenta diampuni sama Tuhan. Nah, orang lain menyakitkan hatiku dengan 100 dinar saja. Kecil sekali. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu dengan diskusi dan tanya jawab tentunya. Silakan, silakan raise hand kalau mau bertanya. Yang pertama, Ibu Mei Mei, silakan unmute. Shalom Pak Wenos, selamat malam. Shalom. Ya, halo Albino, Pak selamat William. malam. Ya, Maaf Pak, suami saya bertanya dulu ya. boleh, Pak silakan. dia terbatas. Silakan. Uh, Sorry Pak Wina, kadang-kadang ada dalam pemikiran saya lah, kan kalau mau macam mana sebagai Kristen boleh gunakan Tuhan boleh gunakan kita menggospel kepada orang yang bukan Kristen. Kan tadi ada berbincang dengan istri saya, kalau yang non-Kristen, contoh, kita berbuat baik, yang non-Kristen juga berbuat baik. So, apa selling point kita? Apa perbezaan sama Kristen sama non-Kristen? Oke, Supaya mengerti. Mengerti pertanyaannya. Sangat berbeda. Christian mengajarkan kasihlah musuhmu. Kalau non-Christian ada seperti itu nggak? Nggak ada. Musuh dibalas. Bahkan boleh menyerang musuh kan? Ajaran kan begitu. Mereka baik-baik saja karena tidak ada masalah. Coba ada masalah masih baik nggak? Makanya kita tidak boleh, kalau mengaku Kristen tidak boleh seperti orang dunia ini. Harus melebihi kebaikannya. Kebaikan versinya Tuhan, bukan versinya manusia.
Kalau cuma membagi makanan, kasih uang itu kan semua orang juga bisa. Tapi kalau ada orang yang menyakitkan hati kita, tapi kita tidak sakit hati, bisa nggak mereka? Ada juga ajaran sebelum Ada, saya bukan ada, Kristen. Ya, ada, tapi bukan mengasihi. Itu cuma menahan diri. Oh, nggak boleh marah. Sabar aku. Tapi bukan mengasihi. Kalau Tuhan Yesus kasih musuhmu. Jadi dengan kita hati harus, ikhlas dalam hati kita. ya. Jadi gini, kalau ada orang menyakitkan kita, sakit sebentar ya udah, nggak apa-apa. Nanti, kalau dia bertobat lagi ya kita terima lagi. Gitu. Itu Lah, sedangkan masih ajaran belajar. lain kan nggak. Ajaran lain kalau ada yang menyakitkan hati ya udah tahan. Kita pergi saja. Minta maaf ya udah enggak lah. Ya udah dimaafin tapi pergi aja gitu. Kalau Yes. memang benar-benar bertobat, kita harus ampuni. Tapi ingat ya, pertobatan bukan cuma di mulut. Alkitab mengatakan pemungut cukai yang bertemu Tuhan Yesus, ia berbicara begini. Kalau ada orang yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Nah, makanya Tuhan berkata apa? Hari ini ada keselamatan di rumah ini. Karena pertobatannya jelas. Kalau saudara, di antara saudara ada yang nyuri di masa lalu, korupsi, ya sekarang harus membayar diri. Aku mau Tuhan, aku salah dulu. Aku bertobat. Bertobatnya bukan mulut saja. Lakukan. Ayo, lakukan. Nah, itu. Kalau itu tidak diajarkan dimanapun. Kasihilah. Iya, kasih. Hukum kasih itu hukum yang terutama. Ada nggak di mana-mana yang ngajarkan hukum kasih seperti Tuhan Yesus? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap semuanya yang ada. Kasihlah sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada, yang ada begini. Aku mengasihi orang-orang yang baik sama aku. Aku mengasihi yang sama-sama agamanya. Kalau nggak agamanya nggak sama, nggak mengasihi. Nggak. Gitu kan ajaran pada umumnya. Kalau kita nggak boleh beda-bedakan orang. Kalau ada orang yang kesusahan di depan kita, kita nggak perlu tanya agamanya apa. Ya nggak perlu. Kesusahan nggak bisa makan ya kita kasih makan. Kecelakaan di tengah jalan ya kita bawa ke rumah sakit tanpa mempermasalahkan dia agamanya apa. Nggak boleh begitu. Sementara agama lain saya perhatikan hanya menolong yang sesama. Kalau sama yang nggak sama bencinya setengah mati. Kan begitu kan? Nah itu bedanya. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, Tuhan berkati. Pak, maaf ya, saya dulu ya Pak, satu Boleh, lagi. boleh, silakan. Ini pertanyaan saya yang itu minggu yang lalu, saya sudah, eh, Pak Wino sudah habis waktu lah. Oh, ya ya. Apa pertanyaannya? Itu kan Pak dalam Matius 16 tuh, adalah Oh, ketika, kembali ke yang lalu ya. ya ya Pak, Oke, maaf ya. Matius 16. Kenapa? Nah, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah Mm-mm. aku ini menurut kamu? Gitu ya Pak ya, sama Ya, itu Simon Petrus ya. Nah, ya, benar. kan dalam pertanyaan saya Pak, mengapa Yesus bertanya kepada murid-muridnya ya? Apakah Yesus sendiri tidak tahu bahwa dia adalah utusan Allah sebagai anak Allah ketika dia berinkarnasi di bumi ya Pak ya? Oke. Tuhan Yesus tahu persis siapa dirinya. Dia Oke. bertanya bukan karena tidak tahu. Dia bertanya untuk memancing menurutmu siapa aku. Kamu ngerti nggak sebenarnya gitu loh. Oh, Nah, tapi Petrus rupanya menjawab mengerti dia. Tapi Bapa di surga yang menyampaikannya kepada Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Makanya Tuhan Yesus berkata, oh masa begitu? Nah, kan nggak begitu. Tuhan Yesus kan berkata, berbahagialah engkau Simon Petrus. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak tahu, tahu. oh, Cuman Tuhan Yesus mau tanya ke murid-muridnya, kamu tahu nggak? Orang-orang bilang bahwa aku Yohanes Pembaptis, Elia dan sebagainya. Menurutmu siapa? Kamu tahu nggak? Gitu maksudnya. ya Pak, paham. Mm-mm. Jadi kenapa di dalam Alkitab itu, tapi ini sepaham saya aja ya Pak ya, Ya, ya. kalau Tuhan Yesus itu dia tidak menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan. Oh, oh begitu. Oke. Siapa bilang? Ada banyak ayat yang mengatakan, akulah dia.
Jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jelas itu banyak ayatnya, ya. Kan biasanya orang Kristen ditanya gini kan, contohnya sama Zakir Naik itu. Mana ayat Alkitab berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Itu kan pertanyaannya, terus orang Kristen nggak bisa jawab. Capek deh, jadi Kristen nggak bisa jawab. Tuhan Yesus ketika ditanya oleh imam-imam kepala terakhir itu, apakah engkau anak dari yang terpuji, anak Allah yang maha tinggi? Akulah dia, akulah Mesias. Jelas itu, juru selamat. Siapa juru selamat? Kitab Yesaya sudah menulis, tidak ada juru selamat selain Tuhan. Nah, kalau baca mesti pakai logika sederhana, jangan satu ayat mana ayatnya. Lu kan sudah dijelaskan dengan berbagai cara. Tidak ada juru selamat selain aku, Tuhan. Nah, Yesus mengaku, akulah dia, Mesias. Ya artinya apa? Akulah Tuhan. Simon Petrus dan murid-muridnya memanggilnya apa? Tuhan. Engkaulah anak Allah yang hidup, engkaulah Tuhan. Tuhanku. Itu jelas sekali loh. Ya. Sekarang begini, siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Manusia bisa? Nggak bisa. Lah iya, kan jelas. Ada nggak nabi-nabi yang mengampuni dosa manusia? Nggak ada Tidak. satupun. Lah masa nggak ngerti? Nah, gitu. Mengerti ya, Bu Meme? Ya, paham Pak. Saya pikir ketika Yesus berinkarnasi ke dunia, Hmm? dia merendahkan diri, bahkan disamakan seperti manusia, dan dia Betul. tidak, tapi dia, maksud saya Pak, dia tak sharing kalau dia itu, saya itu adalah dia, gitu. Ingat dia kayak ada apa, secret gitu, untuk merendahkan dirinya sebagai manusia gitu loh Pak. Bu Meme masih ingat nggak ketika Tuhan Yesus ada di pinggir sumur Yakub bertemu dengan seorang perempuan Samaria? Ya Pak. Dialognya itu coba perhatikan. Perempuan Samaria berkata begini, nanti Mesias itu kalau datang, ia akan menceritakan segala sesuatunya kepadaku. Yesus bilang apa? Akulah dia. Akulah dia. Yesus mengaku terus terang itu. Akulah dia, Mesias yang kau tunggu-tunggu itu. Mesias kan bukan Tuhan, siapa bilang? Di Yesaya dikasih tahu bahwa tidak ada juru selamat lain, Mesias lain selain Tuhan. Gitu. Jelas nggak? Jelas Pak. Tapi kenapa tidak semua bahwa Yesus menyatakan dirinya seperti itu, orang orang apa ya Pak yang dia, maaf ya, yang dia datang period, kan Tuhan Yesus tidak tahu siapa yang menyentuh dia. Oh, baik. Kan sedang mengosongkan diri menjadi manusia. Oh, ketika itu ya Pak. Iya, Langsung. Oh iya ya Pak. iya kan? Nanti ada orang nanya aneh lagi. Tuhan kok makan? Tuhan kok minum? eh Aneh pertanyaannya. Oh, dibilang jadi manusia, masa kok nggak ngerti bahasa Indonesia menjadi manusia? Ah, Jelas ya? ya jelas ini Pak. Baru Oke, nyambung Pak. Ya makasih ya oke. Pak. Ya, Tuhan berkati. Halo, Tuhan berkati. Shalom. Berikutnya Pak Joko, silakan Pak. Ya, baik Pak Wigno, Shalom, Ya, selamat malam Pak. Shalom. Shalom. Mau tanya ya Pak ya. Pertanyaan para murid pada Matius 18 ayat 1 tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan Allah, Ya, tentu merujuk kepada apa yang para murid sudah kurbankan terlebih dahulu, yaitu dengan meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga, dan atau mungkin juga kekayaan untuk pergi mengikuti Yesus dengan menjadi muridnya yang mana telah dituntut untuk sabar dan teguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan yang ada. Dalam konteks ini, Pak, kita pun saat ini ya, dalam konteks saat ini, kita pun tidak kurang juga berbuat demikian. Tentu dalam bahasa dan kriteria yang berbeda. Yaitu bahwa kita juga sering bertanya kepada Bapa Surgawi, akan apa yang bisa kuperoleh karena kesetiaan dan ketaatanku di dalam melayani pekerjaan Tuhan.
Dan mungkin kalau ini dikaitkan dengan Matius 19 ayat 27 sampai 30 yang belum kita bahas ya, upah mengikuti Yesus. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini dan bagaimana kita harusnya memposisikan diri, Pak? Mohon tuntunannya, Pak Wignio. Terima Oke, kasih. baik. Jadi kita sebagai murid, kita jangan hitung-hitungan nanti aku dapat apa, nggak gitu. Kenapa? Karena para murid ini ternyata belum mengerti juga siapa Yesus, meskipun di mulut sudah mengerti. Buktinya apa? Buktinya ketika Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, para murid masih tanya, Pak, kapan kau pulihkan kerajaan Israel? Lah, kok masih kerajaan Israel? Gitu. Jadi sebenarnya mereka belum ngerti. Makanya ketika mereka mempersoalkan siapa yang paling besar, ada lagi di ayat lain, siapa nanti yang mau kotanya paling besar? Siapa yang duduk di sebelah kiri kanan Tuhan nanti? Nah, itu posisi-posisi itu, ya. Itu sama Tuhan Yesus dibilang nanti Bapakku yang menentukan segalanya. Nah, jadi kamu nggak usah tahu deh, lakukan saja bagianmu. Nanti yang menilai Bapa di surga gitu. Jadi kita nggak usah pakai berapa besar dan makanya jawaban Tuhan Yesus itu jelas yang merendahkan dirinya seperti anak kecil ini. Jadi supaya para murid berlomba-lomba ya udah nggak usah mempersoalkan lah kalau gitu aku merendahkan diri saja. Itu seperti kita tidak usah hitung-hitungan pahala kita berapa ya nanti ya oh, nggak cocok. Kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan justru merendahkan diri melakukan kehendak Allah segenap hidup kita. Udah gitu aja. Gitu Pak. Ya, ya, baik Pak Wignio. Terima kasih buat Oh, pertanyaan kedua, Pak ya. oke boleh. Bahwa perumpamaan tentang domba yang hilang pada Matius 18 ayat 12 sampai 14 Ya, itu menceritakan tentang Bapa Surgawi yang tidak menghendaki salah satu dari yang kecil ini hilang seperti yang Bapak tekankan tadi. betul. Nah, dalam tanda petik mencari dan mengejar yang satu artinya sumber daya kita, fokus kita, waktu kita, atensi kita, ya tentu yang kita berikan buat satu domba itu atau satu jiwa dalam konteks kita ini tentu tidak dimaksudkan menempatkan 99 ekor domba pada resiko at risk, misalnya resiko keselamatan. Nah, bagaimana kita mencari yang terhilang ini dalam konteks pengembalaan kontemporer itu, Pak Wignyo? Oke, Terima baik. kasih. Baik. Jadi begini, Pak. 99 ini ditinggal bukan karena lebih penting yang satu, bukan. 99 ini ditinggal di gunung ini dalam keadaan aman. Nah, yang satu ini hilang, makanya dicari. Dalam konteks zaman sekarang, jemaat di gereja kan sudah jemaat nih. Nah, kita cari yang hilang itu di luar sana. Atau bahkan yang di dalam tapi hilang. Ada. Datang ke gereja tapi hilang sebenarnya dia. Oh, nggak mengerti apa-apa. Nah, itu harus dijangkau. Konteksnya begitu, Pak. Artinya kita harus menjadikan sebanyak mungkin yang bisa kita lakukan untuk menjadi murid Kristus. Itulah misi misi agung itu. Iya, iya, betul. Baik, demikian Pak Wignya ya. Terima Oke. kasih. Tuhan Ya, memberkati ya, Pak. Tuhan berkati, Pak. Yang terakhir, Pak Budi Wijaya, silakan. Shalom Pak Wik, saya izin Shalom. off cam ya Pak. Ya, boleh. Pak, saya ingin bertanya mengenai 2 Korintus 11 Pak. Ada apa dengan 2 Korintus 11? Ayat yang ke-12 dan 13 itu konteksnya tentang apa Pak yang Rasul Paulus katakan Pak? Oh, loh ini kok tiba-tiba melompat. Bukan Ya kitab maaf Matius Pak, ya? ini mungkin agak di luar dari topik, tapi Ah, menurut saya ini juga penting sih Pak. oke. Kalau kita Bag- membaca ayat Alkitab, jangan dipotong begitu. Harus dari depan. Betul, betul. Harus dari depan. Ini konteksnya apa? Kan gitu kan? Betul Pak. Coba kita baca ya. Tetapi apa Iya, yang kulakukan, akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, udah jelas kan Pak konteksnya? Yang jelas betul. dimaksud dengan mereka itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Yang dimaksud dengan mereka ya itu ya, kata mereka itu. Nah, gitu. Jadi
Balik lagi ayat 12, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka, mencegah rasul-rasul palsu, mencegah pekerja-pekerja curang, mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan mereka benar nih, gitu. Padahal mereka palsu. Jadi kita harus memerangi nabi-nabi palsu. Ya Pak, tolong apakah mencari kesempatan yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini kesempatan misalkan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri itu bisa demikian juga ya Pak? Oh bukan, ini konteksnya kan eh, mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan mereka mencari kesempatan untuk menyesatkan banyak orang. Ya termasuk itu tadi, di dalamnya ada keuntungan diri sendiri dan sebagainya tentu saja Pak. Oke ya, saya baca di atasnya sih konteksnya kayaknya nggak ini memang nggak terlalu anu konteksnya memang sesuai dengan yang tulisannya Rasul Paulus itu Pak kayaknya Ya gitu. makanya begitu ya. Oke, terima Mm-mm. kasih Pak Wiknyo, Oke, Tuhan berkati Tuhan Pak. berkati, Tuhan berkati. Masih ada lagi, Pak Budi, Pak Budi Susanto, silakan Pak. Selamat malam, Pak Wigno. Selamat malam. Mau tanya di Matius 18 ayat 4, Pak. Baik, Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. ya. Kira-kira Tanya. dari karakter anak kecil yang usia berapa yang bisa kita tiru? Oke, Lalu baik. anak kecil ini, dari karakter anak kecilnya yang bisa kita tiru dalam kita hidup sebagai anak-anak Allah itu yang mana? Karena kita kan konteksnya sudah dewasa ini. Ya. Pasti ini susah nih. Yang pasti anak kecil ini bukan baby, Pak. Ya, ya, Bukan bayi. Jadi ya, ini ya. anak di mana usia anak untuk belajar. Jadi kalau kita bisa bongkar studi katanya anak kecil ini apa, Paidion dan sebagainya itu, intinya adalah anak masa belajar. Anak Yahudi itu kan harus belajar Taurat tuh, Pak. Nah, mereka belajar itu taat loh, Pak. Mendengar taat bukan ngeyel gitu. Oh, Nah, kalau orang orang Farisi kan ngeyel, enggak gitu, salah itu. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, oh pasti pakai kuasa Belzebul tuh, nah yang gitu-gitu. Nah, kalau anak kecil nggak gitu. Anak kecil yang mau belajar Taurat hari itu, ya dia belajar tiap hari, tekun, menerima apa adanya semua, gitu. Nah, seperti anak kecil maksudnya itu. oh. Tapi dalam konteks sekarang ini tuh biasanya ya, kalau kita lihat anak-anak kecil yang nurut, itu kok kelihatan katanya tidak cerdas, tidak kreatif. Nah Ini, itu ya, oke, ini bukan bukan harafiah loh, Pak. oke. Jadi Oh, kita harus seperti anak kecil seperti itu. yang itu, yang tadi itu. Jadi kita Oh, harus punya karakter mau belajar, taat, tekun, gitu, terbuka mainnya, mindsetnya, gitu oh. maksudnya. Ketika ada apa? Ada pergumulan-pergumulan di dalam pikiran kita, itu enggak apa-apa ya, Pak ya. Seperti misalnya, waduh Tuhan kok begini ya, Oh ya itu kan kok wajar Pak, begini namanya Tuhan. manusia hidup kan banyak pergumulan. Tapi Ya, ketika kita bergumul kita ingat pemazmur Pak. Pemazmur itu bergumul loh, Pak, bergumul hebat tuh. Di suatu kesempatan pemazmur mengatakan, percuma kayaknya aku hidup kudus. Aku kok dipukul setiap hari, banyak masalah. Itu orang itu fasik, jahat, curang. Tapi kok dia gemuk dan kaya dan sehat kayaknya. Gitu. Tapi pemazmur tahu belakangan bahwa aku tahu akhirnya. Ketika aku masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, aku tahu kekudusan Tuhan. Bahwa mereka itu binasa ujungnya. Gitu, Pak. Jadi kalau kita ada banyak pergumulan, ya memang begitu hidup ini. Banyak pergumulan kita. Tapi ingat, kita bergumulnya bersama Tuhan. Makanya ya. pemazmur menulis juga, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku, gitu, Pak. Berarti intinya ujung-ujungnya keputusan kita itu harus nurut ya sama Tuhan. Ya, betul. Nah, Oke. kalau kita nggak mau nurut, pilihannya apa, Pak? Emang ada pilihan lain? Nggak ada loh. Tuhan. Kalau kita lagi susah dan sebagainya, ya udah kita deket Tuhan aja. Mau deket siapa? Ya, Gitu, nggak punya pilihan kita, Pak. Ya, ya. oke. Tuhan berkati, Pak. Berarti Ibu Evanti ya.
Ya, makasih Pak. Saya Ya, tuh nyari belum ketemu, tapi saya ingat Pak di ayat Alkitab Perjanjian Lama. Itu ya, kok disebutkan angka orang yang selamat tuh hanya sejumlah ribuan gitu. seratus empat Itu puluh apa? empat ribu Ya, itu apa ya? di Itu kitab bagaimana Wahyu. itu? Wahyu, Bu. Ya, Kitab Wahyu itu bagaimana Pak? Itu jumlah apa itu? Oke, kalau kita melihat angka-angka di kitab Wahyu, itu tidak boleh diartikan secara harafiah. Itu lambang, Bu. Simbol. Jadi semua simbol di kitab Wahyu itu harus dimengerti dengan benar. Nah, Contohnya ya, maksud, Wahyu sebutkan. 14 ayat 1. Maksud Wahyu saya yang 14. bagian itu saja. Bagian itu saja kan disebutkan orang yang selamat itu sejumlah sekian gitu. Ya, itu Padahal kan figuratif. Figuratif bukan harafiah. itu Contohnya Wahyu ah, 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, ini orang-orang kudus nih. Jumlahnya bukan harafiah. Kalau harafiah ada tuh aliran Kristen sekte tertentu yang bilang bahwa itu 140.000 beneran gitu. Nah, enggak. Semua angka di Alkitab itu tidak harafiah. Contoh, pengampunan itu 7 kali 40, 7 kali 70. 70. tujuh. Kan 490 tuh. Bukan Ya, begitu. Maksudnya kita harus selalu mengampuni gitu loh. Jadi nggak boleh diartikan harafiah. Ya, oke oke, makasih Pak. oke, Tuhan berkati. Bu Ya Tuhan Mariana, memberkati. silakan Bu Mariana. Ya Pak, Pak mau nyambung yang anak kecil tuh ya Pak. Ya, Tadi Bapak bilang kan anak ya, tadi Bapak yang sebelumnya bilang bertanya seusia berapa itu usia belajar. Pak bisa nggak ya Pak kalau anak kecil di sini kita artikan seperti karakter anak Pak yang selalu Ibaratnya bergantung sudah sama orang orang tua tuanya, tadinya bilang yang nggak percaya hidup. sama orang tuanya, yang hidupnya memang sepenuhnya di tangan orang tuanya. Jadi gambaran kita yang hidup kita sepenuhnya di tangan Bapak gitu Pak. Bisa nggak ya Pak diartikan seperti itu? bisa saja. Kenapa tidak? Kan dikatakan itu seperti anak kecil. Ya, Bukan jadi berarti tidak anak hanya, kecil. Seperti hmm, anak kecil itu kan figuratif. iya iya, Kita harus seperti anak kecil. Maksudnya memiliki karakter, oh iya, dia hmm, bergantung sama bapaknya. Percaya penuh dengan bapaknya. hmm, Nah, taat, iya. mengasihi. Ya, ya pasti benar, Bu, itu. Ya maksudnya tidak melulu mengarah pada usia apa seperti Bapak bilang usia belajar pada saat itu yang siap belajar gitu Pak. Bukan hanya itu ya Pak ya. Bukan hanya itu. Betul. Hmm. Bukan hanya itu. Jadi karakter melihatnya lebih dalam lagi karakternya Ya, sebagai anak gitu ya Pak. ya, benar. Ya oke oke Pak itu aja. Ya, Ya oke. makasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Terima juga. Berikutnya, Bu Farida, Surabaya, silakan. Ya, shalom Pak, selamat Ya. malam. Shalom, selamat malam. Ya Pak, izin off cam nih Pak. Ya, ya, silakan. Ya, Pak ini saya mau tanya ya, tadi kita kan juga bahas tentang pengampunan nih Pak. Betul. Nah, mengampuni itu apa berarti melupakan Pak? Karena kan kita sebagai manusia ini kan juga dikasih memori ya Pak sama Tuhan ya, Nah, ini untuk kita menarik pertanyaan mengingat. ini. Pertanyaan ini menarik. Memangnya kita bisa lupa sama orang yang menyakiti kita? Nggak Nggak bisa. bisa Pak. Nggak bisa. Iya Jadi benar. itu arti melupakan itu bukan itu. Sama dengan Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Memangnya Tuhan bisa lupa? Nah itu Bukan Pak. itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Hmm. gini loh. Kita melupakan itu kalau secara memori ingat. Tapi kita sudah tidak memperhitungkan hal itu. Kita sudah tidak efek ke hati lagi. Udah nggak pengaruh gitu loh. Tapi nggak lupa. Ya, ya tapi bisa lupa juga kalau udah tua lupa ya bisa aja sih. Tapi maksudnya bukan itu. Seperti Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Memangnya Tuhan bisa lupa ya? Nggak mungkin lah. Maksudnya Tuhan sudah tidak memperhitungkan lagi. Itu loh maksudnya. Berarti kan istilahnya masih ingat ya Pak ya, Ingatlah, kesalahan. kita ditipu oleh siapa? Saya ingat kok. Saya ingat siapa saja yang Nah, menipu saya. nah itu Pak. Tapi kan, tapi kan saya nggak ngefek sama sekali di hati saya. Oh ya nggak apa-apa lah itu sudah berlalu. Tidak memperhitungkan sama sekali udah. Hmm. Gitu Bu. Bagaimana kalau kita tetap dihadapkan sama orang yang pernah menyakiti kita terus itu, Pak? Hi- Kita kan Hitung-hitungan. nggak bisa lupa, Pak.
Loh, lah, lupa nggak mungkin, tapi tidak efek Iya. ke hati kita udah nggak. Oh, kamu begitu ya udah gitu. Nggak sama sekali, Bu. Oh, Bukan gini, ku tahan ya. Oh, sebenarnya aku mau nonjok kamu nih. Oh, ya nggak gitu. iya jangan, Pak. Bukan itu. Tapi gini loh, Hmm. aku tahu dia dulu begitu. Ya udahlah, terserah dia. Nggak sakit hati sama sekali nggak. Ingat ya, Bu. Oh, oke, oke. Ingat, utangnya Ibu 10.000 talenta. Iya, Utang Pak. orang itu cuma 100 dinar. Ayo. Iya, Jadi jangan, Pak. jadi jangan bicara gini, nggak bisa aku kau sakit hati lu. Ini gimana sih? Utang 10.000 talenta 300 triliun sekian. Dia cuma utang 15 juta aja kok ditagih. Iya, Pak. Gitu ya, Bu. Iya, oke. Satu lagi, Ah, Pak. boleh, Satu lagi, Pak. boleh. Eh, ini kalau tadi di Alkitab kan, Pak, membahas tentang pengampunan. Ya, Kan Tuhan Yesus berkata bahwa pengampunan itu kan unlimited ya, Pak ya, ya, tidak terbatas. ya. Nah, apakah itu similar dengan belas kasihan, Pak? Ah, sejajar. Tetapi, tetapi Ibu harus mengerti dengan jelas ya. Pengampunan itu bukan bisa dipermainkan loh. Tuhan Yesus tidak bisa dipermainkan. Orang minta ampun sama Tuhan Yesus. Bener, bener minta ampun nggak? Orang Farisi diampuni nggak sama Tuhan Yesus? Enggak, ditinggal. Nah, ya. Kenapa? Hmm. Karena nggak mau bertobat. Ayo. Oh, Tuhan Yesus lemah lembut? Enggak juga. Lemah lembut itu apa artinya? Lemah hmm. gemulai? Tidak. Tuhan Yesus sangat Iya, tegas. Begitu menghadapi orang Farisi, kamu keturunan ular beludak. Wah, tegas itu. Tegas dalam kebenaran. Itu namanya hidup kudus tuh begitu. Penuh kasih tapi juga tegas. Tegas terhadap ketidakadilan, tegas terhadap ketidakbenaran, kepalsuan, kesesatan. Tegas kita lawan dia, habisin dia. Nanti domba-domba kita mati kena itu. Jangan. Gitu loh maksudnya. iya, iya. Tapi kalau orang bertobat, apapun dosanya ya kita harus ampuni. Kan Tuhan begitu. Iya, iya, Pak. Gitu. Berarti belas kasihan tuh sama ya, Pak ya, sejajar ya Sama. dengan Ya, eh, sejajar. pengampunan ya, Pak. Ya, kalau orang tidak punya belas kasihan ya dia nggak ngampuni, Bu. Biarin dia. Ya enggak. Hmm. Berarti Nah, belas kasihan ter- itu juga unlimited ya, Pak ya? ya ada batasnya cuman itu kalau orang nggak mau bertobat, yaitu Tuhan juga binasakan orang itu. Kalau kita Iya, iya. menghadapi orang yang tidak bertobat, ngapain kita deket-deket? Ya kita jauh-jauh aja. Kebaskan debu kata Alkitab. Ngapain buang waktu? Iya, Tapi Pak. kalau suatu hari dia bertobat, ya kita layani lagi gitu loh. Iya, Pak. Ya, Iya, jelas, Pak. oke. Baik. Terima Ya, kasih, Pak, Tuhan pencerahannya. berkati, Tuhan Tuhan memberkati, berkati. Pak. Ya, berikutnya Ibu atau ini siapa ya? Yang di Palem, yang di Palem. Joseph von Lee ya, Palem. Silakan, bisa di-unmute? Nggak bisa. Oke, Pak Wirawan, silakan. Ya, Halo Pak Winya, Shalom. apa kabar? Ya, baik. Udah lama nggak nanya-nanya karena Oh. teman-teman lebih banyak sekarang, lebih Ya, 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 antusias ya. jadi saya diam aja deh, Ya, saya ya. ngikutin aja. Cuma Oke. saya tergelitik satu hal Pak. Ya, Kalau di duniawi itu ya, kan kita boleh punya ambisi duniawi. Wah, ya, dari kerja dari bawah sampai naik ke atas, akhirnya sampai punya uang miliaran, triliunan naik terus gitu Pak ya. ya, Nah, kalau dalam rohani, apa boleh juga kita punya ambisi rohani? Dalam arti misalnya pelayanan dulu dari asyir, terus akhirnya jadi pendeta, terus tujuannya terakhir apa? Saya mau memerintah bersama dengan Kristus di surga. Waduh, hebat sekali. Ya, saya bingung. Apakah benar boleh gitu, Pak? Apa sih artinya kata ambisi itu? Keinginan mungkin, Pak. Nah, boleh nggak kita keinginannya seperti yang Tuhan inginkan? Ya pasti boleh dong. Boleh, Yang boleh. nggak boleh itu adalah ambisi pribadi yang tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Nah, kalau itu ya nggak boleh. Justru yang Tuhan inginkan itu Hmm. kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Nah, gitu. Berarti, berarti terserah Tuhan Yesus sendiri kan, Pak ya nanti. Tuhan Yesus pasti hakimnya.
Jadi kalau kita bercita-cita aku mau persembahkan hidupku untuk Tuhan, ya boleh dong. Kenapa tidak boleh? Justru harus itu, Hmm. ya kan? Beda dengan gini, aku harus jadi pendeta besar ini itu. Lah, kalau itu lain tuh, itu lain. Itu udah bisa kita rasakan. Ini ada ambisi yang lain nih, yang pribadi. Nggak boleh yang pribadi-pribadi. Kalau kita melakukan apa Oh, saja, itu untuk Tuhan. Gitu. jadi tanpa pamrih, tanpa melihat, pokoknya itu kan nanti targetnya nanti kita dapat Ya, mahkota apa ya, di surga yang lebih banyak ya. gitu. Nah itu kalau kita lihat orang lain ya susah bedain kan. Tapi kan Tuhan bisa baca hati seseorang. Ya makanya kita tidak boleh Ya, ya. menghakimi. Oh, ya, oke. Ya Got kan? it, Pak. Oke. Ya, ya, ya. Ya, Thank you, Tuhan, Pak. Tuhan Tuhan berkati. berkati. Ya. Nah ini sudah unmute ya. Joseph Ponli, Ya, Palem ya tulisannya. Pak, Oh silakan Pak. ya Pak Wi, Ya silakan. Pak udah dengar Pak ya? Ya Pak dengar. saya mau tanya mengenai apa yang dibahas oleh muridnya mengenai siapa yang lebih besar, Ya, siapa yang lebih kecil. ya. Yang saya ingin tanya, apakah di surga memang ada yang lebih besar, lebih tinggi, gitu loh Oke. Pak. Sampai Ini muridnya membahas masalah itu, atau mahkotanya dari emas, mahkotanya dari perak, mahkotanya dari apa? Apakah seperti itu? Bukankah bagi kita yang penting udah masuk surga udah cukup gitu maksudnya? baik. Nah makanya si murid, para murid ini kan berdebat gitu kan. Nanti siapa? Kamu apa aku yang lebih besar dan sebagainya. Tuhan Yesus nggak jawab itu, Pak. Tuhan Yesus jawab, kamu jangan begitu. Merendahkan hati akan ditinggikan. Nah, gitu. Kenapa? Karena soal besar kecilnya itu nanti Bapak yang menentukan. Di di kisah yang lain Hmm. dikatakan para murid tanya begini, nanti siapa di kiri kananmu, Tuhan? Oh, itu Bapak yang kata, nggak usah kamu tahu itu Bapak. Artinya apa? Di surga pasti ada posisi-posisi yang berbeda, sudah pasti itu. Karena ada mahkota yang besar dan ada yang mahkota yang kecil. Hmm. Tapi soal hal itu nggak usah kita bahas. Iya, Itu maksudnya, Pak. iya. Oh Ya. iya, iya, setuju sih Pak. Mm-mm. Terima kasih Pak Wi, gitu Itu aja sih. saja. Oke, Terima kasih, Tuhan Tuhan berkati berkati. Pak. Tuhan berkati. Terakhir, Glenn ya. Ya, Silakan. Shalom Pak Wigno. Shalom. Ya, Ya, shalom. Pak, saya mau nanya terkait pengampunan. Jadi Ya, ilustrasinya tadi kan kita punya hutang, tapi 10.000 talenta. ya lalu istilahnya diputihkan Ya, dapat pengampunan ya, oleh Tuhan. Nah, kalau dalam implikasi kita sehari-hari, contoh nih misalnya kita punya rekan yang berhutang sama kita, tapi udah nggak sanggup lagi bayar atau ya oleh belas belas kasihan kita menyatakan sudah lunas gitu. Terus kemudian dia minjem uang lagi. Nah itu bagaimana Hmm. dengan ilustrasi yang seperti itu Pak? Pertama. Ya, Nah ya. yang kedua itu tadi soal Oke, satu soal dulu saya materi Pak jawab. ya. Nanti saya lupa Oh ya, pertanyaannya. ya siap Pak, siap Pak. Kalau ada orang ngutang sama kita, lalu orang itu tidak bisa bayar, ya namanya juga tidak bisa bayar, masa kita cekek? Ya enggak boleh. Kan nggak bisa bayar. Iya kan? Itu sudah Betul benar Pak. tuh. Keputusan itu sudah benar. Tapi ingat, suatu hari kalau kamu bisa bayar, kamu harus bayar. Hmm. Iya dong. Loh, kalau mampu bayar harus bayar dong. Kalau nggak mampu ya udah nggak apa-apa. Nah, gitu supaya dia tidak hilang tanggung jawabnya. Nanti anggap enteng. Nah, yang kedua, setelah itu utang lagi. Hmm. Kalau utang lagi ya tidak wajib untuk mengutangi lagi. Kan Hmm. udah satu udah nggak bayar, ya kan? Tapi itu pun tergantung konteksnya juga. Misalnya, iya nggak bisa makan. Ya kalau nggak bisa makan nggak usah ngutang, kita kasih malahan. Oh, Ya siap Pak. dong, sembako kita kasih. Tapi kalau ngutang, ngutang dong 100 juta. Oh ya nggak usah, itu mah apa itu? Mau memanfaatkan kalau itu. Beda. Kalau Hmm. soal makan minum ya kita kasih, nggak usah pakai utang. Gitu. Oh, baik, baik Pak. Jelas ya. Ah, Jangan ya mau terima kasih Pak. dimanfaatkan. Jangan mau Siap. dimanfaatkan juga. Kenapa? Karena semua yang ada pada kita itu milik Tuhan juga. Hmm. Nggak boleh kita hambur-hamburkan dengan salah, itu nggak boleh. Jelas ya? Siap Pak, jelas Pak. Oke. Oke, Oke, Tuhan boleh yang berkati. kedua Pak. Oh, ada yang kedua. Oke, silakan. Yang kedua, Pak terkait soal itu tadi materi, kemudian soal kepercayaan Pak. Kalau Ya, misalnya kita sudah ditipu nih, nah ya.
Nah, kita ampuni nih, udah nggak Ya. sudah nggak ngena lagi lah di hati gitu. Nah, bagaimana kalau suatu saat kita juga apakah masih mempercayakan suatu posisi dengan dia atau mempercayakan sebuah harta benda kepada dia? Kan eh, kita ini sudah Oke, menyatakan mengerti. pengampunan gitu, mengampuni Mengerti, dia. Nah, mengerti. itu gimana Pak? Ya, Pak. Kalau ada seorang bendahara, dia tidak jujur, korupsi. Dia minta ampun, ya kita ampuni. Tapi jangan jadi bendahara lagi. Karena dia sudah tidak Hmm. pantas jadi bendahara. Tidak bisa dipercaya. Pengampunan itu bukan berarti sembarangan loh. Kita ngasih ampun, kita kasih kesempatan untuk buat jahat lagi. Itu bukan pengampunan. Itu kita ikut jahat. Kita ampuni, dia nggak kuat kalau soal duit. Jangan jadi bendahara. Begitu. Udah tahu nggak bisa dipercaya lah. Kok dicobai terus disuruh pegang lagi. Orang sudah gagal dalam posisi itu nggak usah dibalikin. Seandainya orang melayani di gereja nggak bisa dipakai, nggak bisa dipercaya lagi, nggak usah melayani lagi. Kau duduk diam jadi jemaat. Rusak nanti gereja. Ya kan? Di perusahaan juga gitu. Kalau ada bendahara yang nggak jujur, masa mau dijadi bendahara terus? Habis perusahaannya. Nggak bisa, kau nggak cocok jadi bendahara. Kau jadi tukang sapu aja sana. Dikasih anugerah, nggak mau mempertahankan diri, nggak bisa dipercaya. Gitu. Ya, pengampunan bukan berarti bisa dipermainkan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Makanya Hmm. jangan pernah buat dosa. Karena dosa itu selain upahnya maut, dosa itu biayanya mahal. Kita harus perbaiki diri, citra diri, supaya orang percaya lagi sama kita. Lama waktunya, bahkan belum tentu orang percaya lagi. Gitu ya. Oke, baik, baik Pak Piknyo. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus Oke, memberkati. Tuhan berkati. Yang terakhir ya, terakhir ada ini tulisannya Omah Matematika nih. Siapa ya? Silakan, unmute. Soalnya raise hand. Oh, nggak ada ya, nggak ada orangnya ya. Oke, baik. Oh, ada. Pak, Ya, masih ada silakan. waktu, Pak. Masih Ya, ada waktu. masih, terakhir. Baik, ya. Dengan siapa ini? Dengan Hardi, Pak, izin oke. Ardi. Pak, Ya, kalau kita menelusuri jejak iman ya, dari tokoh-tokoh baik di Perjanjian Lama ya, maupun di Perjanjian Baru kan tidak mulus-mulus amat ya, Pak. Artinya ada yang bikin skandal dan sebagainya. ya, Tetapi mereka toh tetap bisa mengalami perjumpaan dengan Allah ya, secara real dan pribadi, Pak. ya. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, kualitas hidup kita itu harus pada level yang mana, Pak, supaya kita juga bisa mengalami perjumpaan Tuhan secara Oke, baik. pribadi. Ya, ini pertanyaan bagus sekali tapi susah juga. Jadi begini, kualitas itu tidak bisa dikuantifisir. Tidak bisa di Oh, level mana, level 10, 100 dijadi angka nggak bisa. Yang penting kita lakukan bagian kita. Satu, apa yang bisa kita lakukan? Jangan pernah buat dosa lagi mulai sekarang. Gak usah pakai alasan. Yang kedua, ikuti pendalaman Alkitab yang tekun supaya kita mengerti banyak hikmat firman Tuhan masuk. Ya. Ketiga, hiduplah jadi berkat di bidang kita masing-masing. Begitu aja. Soal level nggak usah kita permasalahkan. Kita nggak usah menilai, biar Tuhan yang menilai. Begitu? ya baik, Pak. Terima kasih. Itu saja ya. Oke, Ya. Pak Ardi. Baik, Bapak Ibu, Saudara, kita tundukkan kepala ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Ada banyak hikmat yang kami dapat, rema yang kami dapat di malam hari ini. Biarlah melalui hikmat-hikmat ini, kami semua semakin penuh pengertian kami. Semakin membuat karakter kami dewasa, semakin mati kedagingan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk online Bible Study. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan lindungi. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran. Makasih Tuhan untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.